Hai ladies, apakah kamu ingin cantik tanpa mengeluarkan biaya make up dan salon yang mahal? Atau apakah kamu ingin cantik tanpa harus membeli pakaian dan tas yang mahal? Atau kamu gak pede dengan warna kulit kamu tapi ingin terlihat cantik? Atau kamu adalah seorang selebriti yang berparas cantik dan rupawan, tetapi masih bingung kenapa pria idamanmu tidak betah dan mudah bosan, lalu berpaling darimu? Solusinya mudah. Pertama, kamu harus pahami dulu bahwa yang menilai kecantikan dirimu adalah orang lain yang melihat, bukan dirimu. Dan kamu juga harus pahami bahwa kecantikan yang dipoles dengan make up dan dibalut pakaian serta aksesoris itu bersifat temporary atau sementara. Begitu make up dan aksesorismu dilepas, maka kamu akan terlihat biasa saja atau bahkan terlihat lebih tidak menyenangkan. Kamu pasti sering melihat pasangan berparas cantik dan rupawan. Mereka saling menyukai hingga menikah, namun berpisah akibat berbagai alasan. Apapun alasannya, hal ini membuktikan bahwa kecantikan dari luar tidak dapat membuat mereka saling setia dan menyayangi sebagaimana janji mereka dalam pernikahan. Kali ini Dr. Art akan memberitahu kepada kalian, khususnya kaum Hawa, rahasia kecantikan abadi yang bersifat permanen dan tak lekang oleh waktu, yang membuat pesonamu semakin bersinar sehingga membuat pria jatuh cinta kepadamu, menyayangimu, dan setia menemanimu sampai akhir hayatmu. Kecantikan abadi berasal dari dalam diri kita, atau yang biasa disebut dengan inner beauty. Inner beauty adalah serangkaian perilaku positif serta moral baik yang tertanam dalam diri kita. Mau tahu cara memancarkan inner beauty kamu? Berikut ini beberapa cara untuk memancarkan inner beauty. Yang pertama, hargai dirimu sendiri. Pahamilah bahwa dirimu memiliki kelebihan dan kekurangan dan bersyukurlah atas pemberian Tuhan kepadamu. Tatap dirimu di cermin dan tersenyumlah. Percayalah pada dirimu sendiri terlebih dahulu, yakinlah bahwa kamu adalah seorang yang istimewa. Jadilah diri sendiri dan jangan melakoni jati diri orang lain. Jika kamu melihat kelebihan orang lain, maka akuilah kelebihan mereka dan akui jugalah kekuranganmu. Jangan iri atas kelebihan orang lain dan jangan menggosipkan orang lain. Open-minded atau berpikiran terbuka atas saran dan masukan dari orang lain. Tegaskan sikap dan berani ambil keputusan untuk berubah demi kebaikan dirimu. Latihlah kepribadianmu untuk melakukan hal mudah yang baru disebutkan, maka inner beauty-mu akan terpancar dengan sendirinya. Yang kedua, menjalin hubungan yang positif. Sebuah studi mengatakan orang yang sering bersosialisasi dan berkasih sayang terhadap orang yang ada di sekitarnya akan membuat umur panjang, menjaga kesehatan, dan bisa memancarkan inner beauty. Maka dari itu sering-seringlah bersosialisasi langsung dengan orang di sekitarmu. Jangan malu-malu menunjukkan kasih sayangmu kepada orang di sekitarmu, seperti keluarga di rumah dan tetangga atau teman-temanmu. Sering-seringlah menyapa, say hello, mengucapkan salam, menanyakan kabar, atau berempati. Biasakan mengucapkan kata maaf jika kamu salah, dan biasakan mengucapkan kata terima kasih jika mendapatkan sesuatu atau bantuan. Serta biasakan mengucapkan kata tolong jika meminta sesuatu dari orang lain. Latihlah ketulusan dalam membantu orang lain, dan latihlah kejujuran dalam dirimu. Serta upayakan selalu berbuat baik dan benar kepada orang-orang di sekitarmu. Latihlah emosimu dengan menahan diri atau bersabar jika kamu sedang terzolimi. Jangan mudah tersulut emosi dan jangan mudah uring-uringan. Stay cool dan tetap tenang dan usahakan selalu berpikiran jernih. Itulah yang dimaksud dengan bersosial dalam arti positif. Jika kamu berhasil menerapkan hal tersebut di dalam dirimu, maka pancaran aura inner beauty-mu akan terpancar lebih kuat lagi, sehingga membuat kamu nampak lebih mempesona. Yang ketiga, asah bakat dan keterampilan. Kita sering terpesona bahkan jatuh cinta ketika melihat penyanyi idola kita, artis, selebriti, model, pelukis, atau penari yang meliuk-liukan tubuhnya. Ketahuilah bahwa inner beauty terpancar ketika bakat dan keterampilan seseorang ditampilkan. Maka mulailah menggali atau mencari tahu bakatmu, serta asahlah sehingga kamu terampil dalam bidang tersebut. Mungkin bakat kamu salon atau make up. Mungkin bakat kamu memasak. Mungkin bakat kamu mengemudi. Mungkin bakat kamu bidang teknis. Mungkin bakat kamu bertukang. Mungkin bakat kamu berolahraga. Mungkin bakat kamu menulis.
Mungkin bakat kamu berbicara, atau mungkin bakat kamu menjahit. Dan banyak lagi jenis bakat yang tidak disebutkan. Namun kamu harus menggali sendiri bakat kamu dengan cara bertanya kepada diri sendiri. Apa pekerjaan yang paling mudah aku lakukan dengan cepat atau lebih cepat daripada orang lain lakukannya? Ingatlah, bakat bisa saja bukan sesuatu hal yang kamu sukai. Namun bakat adalah kemampuan yang kamu miliki di atas rata-rata orang lain. Coba kamu ingat-ingat saat masa kamu kecil. Apa bidang atau pekerjaan yang lebih mudah kamu lakukan dan lebih cepat kamu selesaikan daripada orang lain? Maka itulah bakatmu. Setelah mengetahui bakatmu, kemudian asahlah kembali bakat tersebut hingga kamu expert atau ahli dalam bidang tersebut. Ketika kamu ahli dalam suatu bidang, maka aksimu dalam bidang tersebut akan memukau orang-orang yang melihatmu. Itulah inner beauty yang terpancar dari bakat dan keterampilan. Yang keempat, sayangi dirimu sendiri. Pahamilah bahwa orang tidak akan bisa menyayangi dirimu jika kamu tidak bisa menyayangi dirimu sendiri. Sayangilah dirimu sendiri dengan cara peduli akan kesehatan diri sendiri. Seperti rajin berolahraga, rajin minum air putih, serta istirahat yang cukup akan melancarkan metabolisme dan meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat wajah kamu akan terlihat lebih bersinar, serta kulitmu akan lebih sehat dan terlihat muda. Berikutnya, sayangilah dirimu sendiri dengan mengelola stres dengan baik. Sebuah studi mengatakan bahwa peningkatan hormon stres atau kortisol dalam tubuh akan membuat inner beauty memudar sehingga membuat wajah dan sikap tubuh terlihat kusam dan tidak menarik. Maka dari itu, kelolalah stres dengan baik dengan cara berbicara atau berbagi kesedihan dan kegembiraan dengan orang lain. Atau dengan kata lain, curhat dengan orang lain, bukan curhat di diary atau di medsos. Akan tetapi curhat dengan berbicara langsung, face to face dengan orang lain yang bisa mendengar dan menjawab atau memberikan reaksinya serta menatap matamu secara langsung. Kemudian kamu bisa kelola stres dengan pergi liburan ke tempat yang kamu suka sambil mendengarkan musik-musik yang membuat kamu tenang. Berikutnya, kamu bisa mengelola stres kamu dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagi kamu yang beragam Islam, bisa sering-sering tahajud sambil meminta bantuan dan pertolongan kepada Tuhan. Bagi kamu yang beragama Kristen, bisa ke gereja dan berdoa pada Tuhan. Dan bagi kamu yang beragama Hindu atau Buddha, bisa melakukan yoga ataupun meditasi untuk menenangkan pikiran. Cara yang kelima untuk meningkatkan inner beauty adalah dengan terus memperbaiki diri. Cepat puas akan pencapaian adalah sikap yang tidak bijak, khususnya dalam hal berperilaku. Sering-seringlah bertanya kepada orang lain akan kekurangan yang kita miliki. Minta penilaian mereka secara jujur mengenai dirimu. Jangan mudah tersinggung atas kritik dan saran yang diberikan oleh orang lain. Buanglah saran yang tidak baik dan ambillah saran-saran yang baik serta membangun. Sehingga secara perlahan kamu bisa memperbaiki kekurangan yang ada dalam dirimu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah cantik bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan mereka pun tidaklah sempurna. Maka dari itu janganlah berkecil hati karena memiliki kekurangan, apalagi dalam hal fisik. Tidak perlu minder saat menghadapi perlakuan body shaming. Dan ingatlah cantik bahwa kecantikan luar atau outer beauty akan pudar seiring waktu dan dapat ditutupi oleh perilaku atau moral yang buruk. Namun inner beauty akan melekat selamanya dalam dirimu sampai akhir hayatmu. Maka dari itu fokuslah mengembangkan inner beauty-mu. Perlahan tapi pasti, secara tidak kamu sadari pesonamu akan memikat hati banyak orang. Karena sejatinya, dalam lubuk hati yang paling dalam seorang manusia baik itu pria atau wanita, menginginkan kecantikan yang sesungguhnya, yaitu inner beauty. Karena inner beauty tidak membawa nafsu, melainkan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.